Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya Joan Val Crochet bersama saya Joan. Di video tutorial kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya membuat dompet rajut sederhana. Jadi dompetnya nanti akan seperti ini motifnya. Jadi ini bisa untuk dompet atau mungkin bisa dibuat handphone case atau tempat kacamata, dompet kosmetik, atau sesuai dengan selera teman-teman. Cuman di sini saya membuatnya untuk dompet. Isinya seperti ini, dalamnya maksud saya. Oke. Dan di sini saya menggunakan bahannya, saya menggunakan polyester D27 dua warna. Jadi untuk dompet ini di sini 20 cm kali berapa ini ya? Sebentar. Untuk hasil jadinya 20 kali 11. Tapi untuk innernya ini innernya size 20 kali 10. Lalu hakpennya saya menggunakan nomor 4 atau 2,5 mili, dan kita juga perlu stitch marker dan korek api. Nah, untuk teman-teman yang ingin inner seperti saya, inner instan seperti saya, ini bisa didapatkan di link yang saya tulis di deskripsi box di bawah. Jadi inner ini nggak mahal, kalau nggak salah antara 8.000 atau 10.000. Jadi link marketplace-nya ada di deskripsi box saya. Dan ini saya resletingnya saya ganti dengan merek saya. Oke. Dan kita mulai tutorial kita untuk dompet sederhana. Nah, di sini kan kita menggunakan dua warna. Jadi yang mau dominan, yang warna apa? Di dompet yang saya trial ini dominannya adalah warna biru. Oke, dan yang sekarang karena inner saya merah, saya ingin warna dominannya merah. Berarti saya akan mengawali dengan benang warna merah. Oke. Ini tidak ada foundation chainnya, itu tidak ada kelipatan berapa atau berapa gitu. Yang penting buat chain sepanjang yang kita inginkan. Berarti kalau saya chainnya sama dengan panjangnya inner saya. Inner saya ini tadi saya bilang 20 cm. Oke. Buat slip knot. Lalu saya akan buat chain sepanjang 20 cm. Jadi nggak usah dihitung. Hasilnya mau genap ataupun ganjil nggak apa-apa. Masih kurang.
Oke, sepertinya ini sudah cukup. Oke, lalu kita buat dasarnya dulu. Jadi kita akan buat satu row oval. Kita mulai dari chain kedua dari hook, 1, 2, buat 2 single crochet dalam satu stitch. Dua single crochet dalam satu stitch. Lalu lanjutkan dengan membuat single crochet pada setiap stitch dan sisakan satu stitch di ujung. Oke, sisakan satu stitch ini. Oke. Ini tersisa satu stitch di ujung, kita isi dengan 3 single crochet. 1, 2, dan 3. Berikutnya kita lanjutkan ke sisi yang satunya, single crochet pada setiap stitch. Oke, silakan dilanjutkan single crochet pada setiap stitch sampai stitch yang terakhir. Yang terakhir itu berarti yang tadi awal kita bikin 2 single crochet dalam satu stitch. Berarti yang ini kita terakhir bikin di sini, lalu slip stitch pada single crochet yang pertama. Ini single crochet kita yang terakhir. Lalu slip stitch pada single crochet yang pertama. Dan row 1 selesai. Kita lanjut ke row 2. Di row 2 kita hanya akan membuat single crochet pada setiap stitch. Jadi untuk row pertama ini dihitung berapa jumlah single crochetnya. Saya dapat 96 single crochet. Berarti pada row kedua saya juga harus membuat single crochet sebanyak 96. Oke, row 2 chain 1 sebagai bantuan naik. Dan dimulai dari stitch yang sama dengan chain 1, buat single crochet pada setiap stitch. Silakan dilanjutkan membuat single crochet pada setiap stitch sampai stitch yang terakhir, lalu slip stitch pada single crochet yang pertama. Berarti slip stitch di sini. Oke. Nah, ini row 2 selesai, saya dapat single crochet 96. Sekarang row 3 sampai selesai, kita akan buat motifnya. Jadi row 3
chain 1 sebagai bantuan naik, lalu dimulai dari stitch yang sama dengan chain 1, kita buat slip stitch diikuti dengan chain 1 pada setiap stitch. Berarti karena saya di row 2 dapatnya ada single crochet 96, berarti pada row 3 ini saya juga harus dapat slip stitch chain 1 sebanyak 96. Slip stitch chain 1. Nah, ini biar nggak bingung, slip stitchnya yang pertama ini saya beri penanda. Lalu di next stitch berikutnya sama slip stitch chain 1. Stitch berikutnya lagi slip stitch chain 1. Slip stitch chain 1, 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 dan silakan dilanjutkan sampai di stitch yang terakhir. Berarti di sini stitch yang terakhir. Oke. Dan ini slip stitch chain 1 saya yang terakhir. Yang stitch di depannya ini stitchnya yang tadi kita slip stitch row 2 terakhir tadi. Jadi ini nggak usah diisi, oke? Nah, kita harus slip stitch. Nah, karena di row 4 saya akan mengganti benang, berarti slip stitchnya ini sambil mengganti benang kedua. Di sini saya memakai warna silver. Slip stitch. Yang benang pertama, benang merah ini tidak saya putus karena nanti di row berikutnya saya memakai yang warna merah. Lalu chain 1. Dan di row 4 kita akan membuat single crochet. Cuman single crochetnya ini kita buat di bagian belakang. Oke, sebentar. Ini kita udah slip stitch, lalu chain 1 sebagai bantuan naik, dan kalau kita lihat di belakang seperti ini ada yang bentuknya seperti A. Oke, ada yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kita masuk yang di kanannya ini. Begitu pula di sebelahnya ini. Ini ada yang kanan, ada yang kiri.
kita masuk di yang kanan. Dan single crochetnya berarti saya harus bikin 96. Jadi setiap row itu ada 96 single crochet 96, lalu di row yang slip stitch chain 1 juga harus ada 96. Kita masuk yang di sebelah kanan, lalu berikutnya sama juga ada bentuknya seperti A atau seperti V, kanan dan kiri kita masuk ke yang kanan. Ini juga kanan dan kiri kita masuk yang di sebelah kanan. Nah, berarti yang pertama ini kita punya slip stitch dan chain 1. Ini yang sekarang kita berhenti ini di stitchnya slip stitch, di sebelahnya ini ada chain 1. Oke, kita lihat ke belakang. Ada ini kanan dan kiri. Tapi ini adalah untuk slip stitch dan chain 1 yang kedua. Berarti kita cari yang pertama itu ini agak. Nah, ini ini pas di bawahnya yang benang silver ini ada merah ini. Nah, kita akan buat single crochet pertama di sini. Oke. Ups. Ini yang pertama biasanya agak susah. Oke. Single crochet. Lalu berikutnya di sini single crochet. Ini sisa benang silvernya bisa kita bawa, yang merah nggak usah. Berikutnya berarti yang ini kanan dan kiri. Oke, single crochet. Berikutnya berarti yang ini. Intinya jumlahnya harus sama dengan row awal. Jadi dari awal sampai akhir itu harus sama. Nah, jadi single crochet chain 1 itu nanti hasilnya itu timbul seperti ini.
Nah, seperti ini. Dan single crochetnya akan tersembunyi di belakang. Nah, oke, teman-teman, silakan dilanjutkan single crochetnya sampai nanti di stitch yang terakhir, dan hitung jumlahnya harus sama dengan row 1, row 2, dan row 3. Dan ini saya sudah di single crochet yang terakhir, lalu saya akan slip stitch, dan row berikutnya, row 4, saya akan mengganti warna benang. Jadi saya slip stitchnya dengan yang warna merah, balik lagi ke warna merah. Oke, row 3, row 4 selesai. Ini row 4 selesai, berarti sekarang lanjut ke row 5. Nah, untuk row 5 dan seterusnya itu hanya pengulangan dari row 3 dan row 4. Ini sekarang kita row 5, berarti pengulangan dari row 3. Chain 1 sebagai bantuan naik, dan dimulai dari stitch yang sama dengan chain 1, buat slip stitch, chain 1, slip stitch, chain 1. Pada slip stitch yang pertama ini saya beri penanda, dan benang yang silver juga nggak saya putus. Oke, lanjutkan slip stitch, chain 1, 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 slip stitch, chain 1. Silakan dilanjutkan sampai stitch yang terakhir. Ini saya sudah di slip stitch, chain 1 yang terakhir, lalu row 6. Sebelum row 6 kita slip stitch dulu, dan saya akan mengganti warna benang dengan yang silver. Slip stitch. Nah, row 6 berarti pengulangan dari row 5. Kita buat single crochet. Nah, ini agak terlihat jelas ya. Oke. Ini ada bentuknya yang V. V ini kanan, kiri. Ini saya masukkan jarum. Oke, kita masuk di yang kanan. Lalu di sebelahnya juga ada V. Kita masuk yang kanan. Di sebelahnya lagi juga ada. Kita masuk yang kanan. Ini oke, ini yang kanan. Ini yang
kanan. Nah, untuk awalnya, biasanya ini awalnya yang kita carinya agak susah. Awalnya ini. Awalnya yang ini. Pas di bawahnya kita slip stitch terakhir, ada yang vertikal ini. Yang ini kita masuk di sini untuk awalnya. Oke. Kita mulai row 3 4 5 6. Row 6 single crochet. Jadi pengulangan dari row 4. Kalau misalkan teman-teman di pas yang di bawahnya kita slip stitch dan chain 1 ini kesulitan, boleh memulai dari V yang depannya, boleh. Dari sini, ini boleh, memulai dari sini boleh. Misalkan susah untuk dapat V yang pas di bawahnya chain 1. Jadi selalu diawali dengan chain 1 sebagai bantuan naik. Single crochet. Single crochet, V, ambil yang kanan, single crochet, V berikutnya, ambil yang kanan, selalu ambil yang bagian kanan. Nah, silakan dilanjutkan. Row 6 single crochet pada setiap V di belakang yang di sebelah kanan. Di kanan, di kanan, kanan, kanan. Nah, ini sampai berapa row teman-teman harus mengerjakan itu tergantung dari tinggi dompet masing-masing. Jadi saya akan membuat row-nya sampai setinggi kurang lebih 10 cm dan nanti terakhir kita lining hanya dengan single crochet. Oke. Silakan diteruskan dengan pengulangan dari pola row 3 dan row 4. Row 3 artinya kita buat slip stitch chain 1 pada setiap stitch, dan row 4 membuat single crochet pada V sebelah kanan bagian belakang dari row 3. Jadi row 3 dan row 4 silakan diulang sampai tinggi row yang diinginkan. Oke? Nah, ini saya sudah dapat setinggi dompet. Nanti kita pasangnya seperti ini. Oke, dan saya butuh 1 row lagi untuk lining dan saya akan
memilih warna merah untuk row terakhir, dan row terakhir ini kita hanya isi dengan single crochet. Nah, seperti ini. Oke. Arti slip stitch, lalu chain 1 sebagai bantuan naik, dan kita mulai dari stitch yang sama dengan chain 1 buat single crochet pada setiap stitch. Dan benang yang silver saya timpa dulu sebelum saya fasten off. Saya fasten off, yang silver. Dan kita selesaikan liningnya. Jadi saya nggak hitung ini berapa row, yang penting sudah sesuai dengan tinggi dompetnya, innernya maksud saya, furing instannya. Oke, ini single crochet sampai yang terakhir di sini, lalu slip stitch dan putus benangnya, lalu kita pasang innernya. Oke, silakan dilanjutkan. Setelah diputus benangnya, lalu pasang innernya, furing instannya, jadi jarum pentul dulu dan kita akan jahit tangan. Nah, kita akan jahit tangannya itu dengan jahit tangan masuk. Jadi di inner ini, yang di bagian dalamnya ini ada sisa jahitan seperti ini. Ini fungsinya untuk ketika kita menjahit inner itu, jadi benangnya nggak terlihat seperti ini. Benang yang kita jahit tangan nggak terlihat karena masuk di bagian yang kayak jahitan lebih ini. Nah, saya biasanya caranya seperti ini. Jadi bisa memulai dari mana aja. Saya akan memulai dari sudut sini. Jadi ini bebas ya, mau dari sudut yang mana aja bisa. Oke. Lalu kita masuk ke resletingnya. Nah, seperti ini. Setelah itu, jarumnya kita masukin ke yang seperti sisa jahitan ini, kelebihan jahitan ini. Kita masukinnya dikit aja. Nah, seperti ini. Tarik.
lagi. Masuk. Lalu jarumnya masuk ke bagian yang seperti jahitan lebih ini. Jangan terlalu banyak masuknya, biar jarak jahitannya rapat. Lagi kita ke arah dalam lagi. Dan jahit tangan kita tidak terlihat yang ini di dalamnya sini. Oke. Nah, ini teman-teman silahkan dilanjutkan. Misalkan dengan furing instan berarti caranya hampir sama dengan saya atau sama. Misalkan hanya dengan manual furing biasa lalu pasang resleting juga nggak apa-apa. Dan nanti hasilnya akan seperti ini dompetnya. Oke. Nah, silakan dilanjutkan. Dan tutorial saya untuk dompet rajut simple sudah selesai. Saya Joan Val, sampai ketemu di tutorial berikutnya dan terima kasih.